Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Bu Nunung dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam di kelas 4, tentunya kalian sudah mengenal apa itu sejarah kebudayaan Islam di kelas 3. Pada kesempatan ini, di kelas 4, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bab pertama, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Sebelum itu, kita cari tahu dahulu apa itu dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Materi hari ini, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 setelah dakwah berkholawat di Gua Hira. Setelah itu Rasulullah menemui Khadijah untuk menyampaikan peristiwa tersebut. Akan tetapi Khadijah tidak langsung membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengajak Rasulullah untuk menemui Waraqah bin Naufal, yaitu ahli dalam kitab Injil dan Taurat. Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memulai berdakwah setelah wahyu yang kedua turun, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad memiliki dua strategi. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyah. Dakwah ini disampaikan kepada orang-orang terdekat Rasulullah, yaitu keluarga atau kerabatnya dan sahabat-sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabat Arkam bin Abil Arkam. Orang-orang yang pertama masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Yang termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun adalah Khadijah binti Khalid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Strategi dakwah Nabi Muhammad yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau biasa disebut dengan jahariyah. Dakwah secara terang-terangan ini terjadi setelah turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini adalah dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari orang yang hadir saat itu hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Muhammad, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab sangat menentang dakwah dari Rasulullah tersebut.
Alasannya kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad yang pertama adalah persaingan perebutan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Yang keempat, larangan taklid pada nenek moyang. Yang kelima adalah takut akan hari kebangkitan atau berbangkit. Nah, hari ini materinya Ibu cukupan sekian. Masih ada kelanjutannya, tapi di pertemuan yang akan datang. Tentunya untuk materi selanjutnya nanti kita berjumpa di minggu berikutnya. Tapi sebelum Ibu akhiri, anak-anak, dicukupkan sekian dari Ibu. Ibu akhiri pada pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.